Halo, saya dari CGP Angkatan 9. Kami hari ini akan melaksanakan praktek kucing untuk memenuhi kebutuhan demonstrasi kontekstual 2.3. Perkenalkan, nama saya Marilana Suwarto. Hari ini saya akan berperan sebagai supervisor. Dan di sebelah kanan saya, perkenalkan, nama saya Ulfa Aini dari TK Gayatri Kumara. Hari ini saya akan berperan sebagai coach. dan di sebelah kiri saya, halo, perkenalkan nama saya Ade Prajina Windy Suara. Saya dari SMP Negeri 3 Groga. Saya berperan sebagai coach. Oke, selamat menyaksikan. Selamat pagi Bulpa. Selamat pagi Pak Ana. Bagaimana kabarnya Bulpa hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Saya dengar Bulpa akan mengadakan proses kucing hari ini ya dengan Bu Ade. Ya benar sekali Pak. Oke, sebelum Ibu mengadakan proses kucing, ada hal yang saya ingin sampaikan kepada Ibu. Oke, silakan Pak. Jadi nanti saat proses kucing, saya akan mulai berjalannya proses sesuai dengan robot kucing. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Apakah sudah menggunakan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh kunci? Kemudian saya juga akan mendengarkan jawaban yang diberikan oleh kunci apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu tanyakan. Baik Pak. Oh iya, jangan lupa ya Bu ya, untuk menerapkan prinsip kucing yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari kucing itu sendiri ya. Baik Pak. Lagi sekali sebelum kita mulai, saya ada pertanyaan untuk Ibu. Kalau menurut Ibu kompetensi kucing apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses kucing hari ini? Begini Pak, saya akan mengembangkan kompetensi coaching yaitu dengan kehadiran kamu, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oke, dari ketiga kompetensi itu yang kita bisa sampaikan ya, mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Mungkin yang ingin saya kembangkan nanti dan yang lebih spesifik adalah mendengarkan aktif Pak. Lalu apa yang akan menjadi indikator ketercapaian Ibu nanti dari kompetensi tersebut? Nah, indikator ketercapaiannya adalah coach sudah bisa mendapatkan sendiri solusi dari permasalahan yang ia miliki Pak. Nah, baik Ibu, nanti kita akan melanjutkan obrolan kita lagi setelah selesai proses coaching. Jadi silakan Ibu lupa melakukan coaching dengan sebaik-baiknya ya Bu. Baik Bapak. Bu Ulfa, selamat pagi. Apakah hari ini Ibu ada waktu luang? Halo, selamat pagi Bu Ade. Kebetulan hari ini saya memiliki waktu luang. Ada yang bisa saya bantu? Iya begini Bu, saya ingin bercerita mengenai proses pembelajaran di kelas yang saya ampu, di mana saya menemukan beberapa tantangan tentang motivasi dan fokus belajar dari siswa di kelas saya, Bu. Oh, jadi begitu Bu. Ya, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Yang saya harapkan, saya ingin mencari solusi atas tantangan yang saya hadapi sekarang Bu, yaitu tentang motivasi dan fokus belajar itu. Kalau bisa sih biar bisa proses pembelajaran saya biar bisa lebih baik lah Bu. Oh, kalau menurut kalau begitu, apa yang menyebabkan siswa Ibu seperti itu? Saya sadar sih Bu bahwa cara mengajar saya itu kurang menarik karena selama ini saya hanya menggunakan metode ceramah dan juga mencatat saja Bu. Kira-kira selain metode Ibu mengajar dengan ceramah, apa lagi yang menjadi penyebab siswa Ibu seperti ini? Sepertinya karena pembelajaran di kelas itu hanya berjalan satu arah Bu, hanya dari saya saja, sehingga anak-anak itu kurang aktif dan kurang berinteraksi gitu Bu dengan saya. Nah, kalau seperti itu yang Bu Ade rasakan, kira-kira harapan Bu Ade ke depan seperti apa?
saya ingin bahwa anak-anak itu bisa belajar, kemudian menerima pembelajaran itu dengan rasa senang. Mereka mempunyai motivasi yang tinggi dan juga bisa fokus terhadap pembelajaran. Oh, jadi seperti itu. Nah, kalau dari angka 1 sampai 10 nih menurut Bu D, situasi pembelajaran hari ini di skala berapa Bu kira-kira? Kalau sekarang ini saya bisa memberi nilai itu 6 lah Bu. Karena menurut saya pembelajaran yang saya lakukan itu belum optimal. Oh, jadi begitu ya Bu. Nah, kalau seperti itu, apa yang bisa Ibu lakukan agar sesuai dengan harapan Ibu? Nah, maksudnya agar siswa itu menjadi termotivasi dan bisa fokus untuk mengikuti pembelajaran. Menurut saya akan mencoba lebih mematangkan di rencana pembelajaran Bu. Jadi lebih banyak nantinya bisa berinteraksi dengan siswa dan mengubah metode pembelajaran sehingga bisa berjalan dua arah. Nah, selain itu, apakah ada strategi yang lain Bu yang bisa Ibu lakukan selain yang Ibu sampaikan tadi? Saya punya pemikiran sih Bu untuk menggunakan media pembelajaran digital. Jadi nanti dari media pembelajaran digital itu akan lebih menarik perhatian siswa sehingga nanti siswa akan lebih fokus seperti itu. Selain itu juga saya akan melakukan mungkin ice breaking Bu dan juga pembelajarannya itu dengan bermain. Jadinya siswa itu lebih seru lah kalau belajar sambil bermain. Wah, bagus itu Bu Ade. Nah, dengan yang sudah Ibu paparkan tadi, dalam skala 1 sampai 10, yang itu Ibu sudah masuk ke skala berapa ya Bu? Kalau sudah bisa berjalan seperti itu Bu, saya rasa udah masuk di skala 9 deh. Nah, baik Bu, kalau sudah dirasakan di skala 9, jadi menurut Ibu, apa nih rencana tindak lanjut supaya bisa mewujudkan sekaligus bisa menyelesaikan permasalahan itu? Ya, saya pasti akan berbenah dan mereview kembali cara mengajar saya yang sudah saya lakukan. Terus saya akan menerapkan metode mengajar baru yang saya sampaikan tadi itu Bu. Selain itu, saya akan mendiskusikan dengan komite pembelajaran yang ada di sekolah sehingga nanti dapat menyempurnakan kembali pembelajaran yang saya lakukan di sekolah. Oke. Nah, baik sekali Bu Adib. Saya turut bangga dengan pencapaian Ibu sampai hari ini. Nah, saya tahu Ibu sudah mendedikasikan diri sebagai guru yang selalu giat belajar dan memahami situasi kelas dengan baik. Nah, oh ya, apa komitmen Ibu terhadap rencana yang sudah Ibu rancang? Saya yang pertama sih pasti saya akan berkomitmen untuk merancang kegiatan pembelajaran itu agar menyenangkan dan berpihak kepada murid. Kemudian yang kedua, saya akan mereview kembali bagaimana saya nanti bisa menjadi guru yang lebih baik, kemudian lebih peka terhadap kebutuhan belajar murid. Wah, bagus sekali Bu Ade. Dengan begitu, saya yakin ini nanti semua akan berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Ade? Perasaan saya dibandingkan dengan yang tadi di awal, saya merasa lebih terbuka lah Bu. Jadinya saya sudah bisa menemukan solusi apa yang harus saya lakukan sekarang. Ya saya ingin juga Bu menjadi guru yang ya dirindukan oleh murid-murid saya. Benar sekali Bu Ade, suatu kebanggaan bagi kita jika kita melihat murid kita berhasil dalam pembelajaran. Ya Bu, terima kasih atas waktu Ibu hari ini karena sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan permasalahan saya. Nah, sama-sama Bu Ade, jangan pernah sungkan. Saya akan selalu berusaha membantu rekan yang mengalami kesulitan semampu saya. Ya Bu, sekali lagi terima kasih. Sama-sama Bu Ade, saya berharap kedepannya bisa lebih baik lagi dan tetap semangat Bu Ade. Ya, terima kasih Bu. Oke, jadi karena saya rasa saya sudah mendapatkan solusi, ya mari kita akhiri ya Bu ya. Saya juga mau pamit.
undur diri. Oke Bu, hati-hati Bu. Ya, terima kasih ya Bu. Sama-sama Ibu. Baik Bu Ulfa, bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah berjalan lancar? Alhamdulillah berjalan lancar Pak. Baik, jadi ada beberapa hal yang akan saya tanyakan setelah mengamati proses coaching yang Ibu lakukan tadi. Baik Pak. Oke, eh, apa saja yang sudah Ibu dapatkan dari proses coaching sesuai dengan indikator ketercapai yang Ibu sampaikan pada saat pra-observasi tadi? Selama coaching tadi Pak, saya sudah melakukan dengan alur tirta Pak. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari coaching tersebut untuk menuntunnya menemukan solusi dari permasalahannya tersebut Pak. Oke. Baik Ibu, saya tadi juga sudah mengamati bahwa Ibu sudah melakukan alur tirta dengan baik ya. Juga sudah menerapkan secara penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh kunci tersebut. Ya, terima kasih Pak atas informasinya. Nah, satu lagi ya Bu, Ini Pak. ke depan kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Begini Pak, saya ingin melakukan pendalaman lagi dalam alur tirta sehingga saya bisa melakukan proses coaching tersebut dengan lebih baik lagi Pak. Baik Ibu, selamat sudah melakukan proses coaching hari ini dengan baik. Semoga kedepannya Ibu bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Oke Pak, terima kasih atas motivasinya Pak. Nah, sama-sama ya Bu. Nah, baik, kita akhiri pertemuan kita hari ini ya. Selamat siang Bu Ulfa. Selamat siang Pak Lanang.